Gimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Coba cek dulu bajunya ada rapi belum sebelum belajar. Udah tidak hari kita topinya hari ini. Ya, udah. Yang perempuan jilbabnya yang merah-merah coba rapikan, rambut jangan nampak. Udah? Ready? Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya bisa menerima pelajaran dengan baik, berkah. Nah, siapa yang biasa mikir doa? Silakan pimpin doanya Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu cek absen dulu ya. Ibu panggil namanya satu-satu. Kalau dipanggil namanya apa bilang? Adik. Abdul Ali. Adik bu. Agung Firmansyah. Adik bu. Aisyah, Arkan Said, hadir bu. Azrul Arifin, hadir bu. Bima Pandu, hadir bu. Dede Herlino, hadir bu. Faisal, hadir bu. Fakir, hadir bu. Paras Gibran, hadir bu. Dina, hadir bu. Ibran, hadir bu. Mana Ibran? Raisa, Muhammad Albi, Muhammad Inamul Hasan, Muhammad Nabihan, Muhammad Rafiq Al-Raza, Nasya, Rahmat Rizaki, Saka, Bagus Dimas, Zeva, Putri, yang hadir 2 orang, Gibran sama Raza. Terima kasih. Semoga temannya lekas sembuh. Dah, ibu minta anak-anaknya berdiri. Kita menyanyikan lagu wasif nasional Garuda Pancasila. Meningkatkan apa? Meningkatkan rasa semangat, rasa nasionalisme kita. Goyang-goyang parah. Ya, dah 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila.
Oke, are you ready? Satu-satu. Gak bisa diam. Cuci mulutnya dulu. Berapa menit bisa dicuci? 1 jam. 1 jam. Nah, kemarin kita belajar tentang apa minggu lalu? Tentang kata berimbuhan apa kemarin? Me. Contohnya? Kalian mengalami hal yang berkesan di dalam hidup? Pernah? Sampai ingin menceritakan sama teman. Dede kemarin aku ini oi. Debo mau cerita. Terus kalau bagaimana perasaannya kalau mendengarkan cerita kita? Tenang nggak? Kenapa senang orang mendengarkan cerita kita? Kenapa? Kita senang temannya kalau lagi cerita. Kalau aku, kalau aku cerita skena senang nggak? Nah, aku bertanya lagi. Nih ya, jika kamu bisa menjadi tokoh dalam sebuah cerita, tokoh apa yang mau kamu perankan? Mau jadi apa? Hah? Penjahat. Jadi tokoh penjahat. Misalnya mau jadi superhero. Lihat mau jadi apa? Jadi pembunuh. Jadi apa? Mau jadi domba. Jadi manusia ya, jadi tokoh apa atau mau cari siapa? Mau jadi maling kundang. Jadi pengemis. Kenapa jadi pengemis? Dulu dapat duit. Yang perempuan ada suaranya mau jadi apa? Mau jadi artis. Mau jadi artis. Ya, jadi artis. Apa mau jadi YouTuber? Kenapa ibu tanya tentang cerita coba? Apa pelajaran hari ini coba apa kira-kira? Tentang apa? Tentang cerita narasi. Apa itu cerita narasi? Belum tahu? Tahu? Kita lihat video ini dulu. Dengarkan baik-baik. Nanti ada pertanyaan dari videonya. Ini tanda apa? Anggap aja anak
akhirnya meninggal dunia. Kesedihan mendalam menyelimuti bawang putih dan ayahnya. Tidak jauh dari sana, tinggal seorang janda dengan putrinya yang bernama Bawang Merah. Setelah kepergian ibu bawang putih, ibu bawang merah sering mengunjungi rumah mereka. Ia kerap membawa makanan, membantu pekerjaan rumah, dan menemani bawang putih serta ayahnya bercengkrama. Ayah bawang putih melihat kebaikan janda itu dan ingin bawang putih tidak kesepian lagi, akhirnya memutuskan untuk menikahi ibu bawang merah. Pada awalnya, ibu tiri dan bawang merah bersikap sangat manis kepada bawang putih. Namun, seiring berjalannya waktu, tabiat asli mereka mulai terungkap. Mereka sering memarahi dan membebani bawang putih dengan pekerjaan rumah yang berat setiap kali ayah bawang putih pergi berdagang. Bawang putih harus melakukan segalanya, sementara bawang merah dan ibunya hanya bersantai. Sang ayah tidak pernah mengetahui perlakuan ini karena bawang putih tidak pernah bercerita ataupun mengeluh. Tragedi kembali melanda ketika ayah bawang putih jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itu, kekuasaan bawang merah dan ibunya semakin menjadi-jadi. Bawang putih nyaris tidak pernah beristirahat. Ia harus bangun sebelum fajar untuk menyiapkan air mandi dan sarapan bagi bawang merah dan ibunya. Setelah itu, ia harus memberi makan ternak, menyirami kebun, mencuci pakaian di sungai, menyetrika, membereskan rumah, dan masih banyak lagi. Namun, bawang putih selalu melakukan semua pekerjaan itu dengan riang, berharap suatu hari ibu tirinya akan menyayanginya seperti anak kandungnya sendiri. Suatu pagi, seperti biasa, bawang putih membawa keranjang berisi pakaian kotor menuju sungai. Dengan bersenandung ringan, ia menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil. Cuaca hari itu sangat cerah. Bawang putih segera mencuci semua pakaiannya. Karena terlalu asyik, ia tidak menyadari bahwa sehelai selendang kesayangan ibu tirinya telah habis terbawa arus. Ketika ia menyadarinya, selendang itu sudah terlalu jauh. Bawang putih mencoba menyusuri sungai, tetapi tidak berhasil menemukannya. Dengan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada ibu tirinya. Dasar cowok, Bentak ibu tirinya. aku tidak mau tahu. Pokoknya kau harus menemukan selendang itu. Jangan berani pulang ke rumah kalau belum menemukannya. Mengerti? These dragons right off the bat. For new players, at the start of the game, don't rush to raise dragons. You might get a powerful dragon at the beginning. Bawang putih terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Ia segera menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Matahari sudah mulai tinggi, tetapi selendang itu belum juga ditemukan. Ia membijikkan mata, memeriksa setiap celah dan titik batu di sungai, berharap selendang itu tersangkut. Setelah berjalan sangat jauh dan matahari mulai condong ke barat, bawang putih melihat seorang nelayan sedang memperbaiki jaringnya. Anak-anak yang baik, apakah papa melihat selendang merah yang ada di sini? Tanya bawang putih. Oh iya, tadi saya melihatnya nak. Selendang itu tersangkut di dalam pohon di dekat sebuah gua di pinggir sana. Jawab nelayan itu. Terima kasih banyak, Paman. Seru bawang putih, lalu segera berlari menyusuri tepi sungai.
Hari mulai gelap dan bawang putih mulai putus asa. Malam akan segera tiba. Dari kejauhan, ia melihat cahaya redup dari sebuah goa. Dengan hati-hati, ia mendekati goa itu dan menemukan seorang wanita tua yang duduk di dalamnya sedang menganyam ikan. "Permisi, Nek," sapa bawang putih. "Siapa kamu, Nak?" tanya wanita tua itu. "Saya bawang putih, Nek. Saya sedang mencari selendang ibu saya yang hanyut dan sekarang saya kemalaman. Bolehkah saya tinggal di sini malam ini?" tanya bawang putih. "Tentu saja boleh, Nak. Apakah selendang yang kau cari berwarna merah?" tanya nenek itu. "Iya, Nek. Apa nenek menemukannya?" tanya bawang putih penuh harap. "Ya, tadi selendang itu tersangkut di dalam pohon di depan gua ini. Aku menyukainya," kata nenek. "Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tetapi kau harus menemaniku di sini selama seminggu. Aku sudah lama tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana?" minta nenek. Bawang putih berpikir sejenak. Nenek itu tampak kesepian. Hatinya bergerak iba. "Baiklah, Nek. Saya akan menemani nenek selama seminggu. Asal nenek tidak bosan dengan saya," jawab bawang putih sambil tersenyum. Selama seminggu, bawang putih tinggal bersama nenek di gua itu. Setiap hari, bawang putih dengan rajin membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek seperti mencari kayu bakar dan membersihkan gua. Nenek itu sangat senang dengan kerajinan bawang putih. Setelah genap seminggu, nenek memanggil bawang putih. "Nah, sudah seminggu kau tinggal di sini. Aku sangat senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Sesuai janjiku, kau boleh membawa selendang ibumu pulang. Dan sebagai hadiah, kau boleh memilih satu dari 2 kotak ini," kata nenek menunjukkan 2 kotak kayu, satu kecil dan satu besar. Bawang putih awalnya menolak hadiah, tetapi nenek terus memaksa. Akhirnya, bawang putih memilih kotak yang paling kecil. "Saya khawatir tidak kuat membawa yang besar, Nek," katanya. Nenek itu tersenyum dan mengantar bawang putih sampai ke mulut gua. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan selendang merah milik ibu tirinya. Kemudian, ia pergi ke dapur untuk membuka kotak hadiahnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika kotak itu terbuka. Di dalamnya ternyata berisi perhiasan mutiara yang berkilauan indah. Ia berteriak kegirangan dan memberitahukan hal ajaib ini kepada ibu tiri dan bawang merah, yang dengan serakah langsung merebut mutiara-mutiara itu. Mereka memaksa bawang putih menceritakan bagaimana ia mendapatkan hadiah tersebut. Bawang putih pun menceritakan semuanya dengan jujur. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya segera merencanakan hal yang sama. Tetapi kali ini, bawang merah yang akan melakukannya. Singkat cerita, bawang merah akhirnya sampai di gua tempat nenek tua itu tinggal. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk menemaninya selama seminggu. Namun, tidak seperti bawang putih yang rajin, selama seminggu itu bawang merah hanya bermalas-malasan dan mengeluh. Setiap pekerjaan yang dia lakukan, hasilnya tidak pernah bagus, karena dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek itu mengizinkan bawang merah pergi. "Bukankah seharusnya nenek memberiku hadiah berupa kotak karena aku sudah menemanimu selama seminggu?" tuntut bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari 2 kotak yang ditawarkan. Dengan cepat, bawang merah mengambil kotak yang besar dan tanpa mengucapkan terima kasih, ia menekan pergi. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan kotak yang dibawanya. Karena
Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka membawa bawang putih pergi ke sungai. Lalu dengan tidak sabar, mereka membelah kotak tersebut. Tapi ternyata bukan perhiasan mutiara yang keluar dari kotak itu, melainkan asap hitam pekat yang menyesakan dan bau busuk yang menyengat. Asap itu memenuhi ruangan dan membuat Mama Merah dan ibunya berbuat terhebat. Bahkan asap itu mulai membentuk wujud-wujud mengerikan, mencerminkan keserakahan dan kejahatan dalam hati mereka. Wujud-wujud itu melirik dan menarik Mama Merah serta ibunya, menyeret mereka ke dalam kegelapan yang tak berujung, tempat mereka akan selamanya terperangkap dalam penderitaan yang diciptakan oleh keserakahan mereka sendiri. Sementara itu, bawang putih kembali ke rumah dan menemukan suasana yang berbeda. Udara terasa ringan dan bersih, seolah semua kejahatan telah sirna. Ia hidup bahagia selamanya, dikelilingi oleh kedamaian dan kebaikan yang selalu ia tanam. Itulah balasan bagi orang yang serakah dan tidak tahu terima kasih. Dan bagi mereka yang tulus hati, kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Ya, cerita tentang apa ini? Apa judulnya? Siapa aja tokoh di dalamnya? Ada berapa tadi? Bawang putih gimana sifat bawang putih? Nadiem kayak siapa? Kita lihat dulu. Saya. Kenapa tokohnya sedih dari bawang putih? Kenapa bawang putih sedih dalam cerita tadi? Kata Faisal karena yang dirinya jahat. Sebelum itu apa lagi? Kenapa? Ayahnya meninggal. Kira-kira di mana kejadiannya tadi? Di rumah. Di pedesaan. Sawah. Setelah menonton tadi, kira-kira apa mana dalam cerita bawang putih Mamiya tadi? Jangan serakah. Jadi orang jangan apa? Jangan serakah, jangan jahat. Ada di kelasnya yang jahat? Siapa? Ali sama yaitu tentang mengenal teks narasi. Apa tujuannya? Apa itu teks narasi? Teks yang menceritakan peristiwa secara runut. Teks narasi yang menghibur atau memberikan informasi secara runut itu apa artinya kira-kira? Makan. Kenapa makan? Secara runtut itu apa artinya? Apa artinya? Runtut itu berurutan dari awal sampai akhir. Ada waktunya, kenapa dia sedih? Nah, unsur-unsur intrinsik di dalam teks narasi yang pertama itu ada tokohnya, yaitu orang atau hewan. Kalau cerita bawang putih tadi tokohnya kalau ibu kasih cerita kancil tokohnya siapa kira-kira? Watak, ada watak. Watak itu adalah karakter tokoh. Ada
adalah seorang anak bernama Bima. Suatu hari, Bima menemukan sebuah pohon yang aneh di hutan. Pohon itu bisa berbicara. Pohon tersebut meminta bantuan Bima untuk menyelamatkannya dari kekeringan yang melanda hutan. Bima dengan keberaniannya mencari cara untuk mengalirkan air ke pohon itu. Dengan bantuan teman-temannya, mereka berhasil menghidupkan kembali hutan dan menyelamatkan pohon ajaib tersebut. Nah, berdasarkan cerita si jagoan cilik yang singkat tadi, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Ada nama Bima di kelas? Di mana cerita itu terjadi, di mana kira-kira? Hutan. Apa yang ditemukan Bima di hutan? Pohon ajaib. Bagaimana cara Bima dan teman-temannya menyelamatkan pohon ajaib tersebut? Mencari air itu diapakan? Dialirkan, betul Hasan. Apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita Bima? Selalu menjaga hutan. Baik. Apa kira-kira? Potong pohon. Baik, hutan. Mana potong pohon? Pesan moralnya. Saya tahu. Coba. Berbuat baik sama teman. Berbuat baik sama teman. Apalagi kan? Berbuat baik. Iya, benar, teman. Harus berani membuat sesuatu. Punya keberanian. Dah, paham sampai di sini? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu kasih tugas kelompok lagi ya. Iya, kerjakan dalam kelompok. Kelompok satu mana? Kelompok satu angkat tangan. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, lima. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok dua. Kelompok lima. Kelompok 15. Tulis nama kelompoknya. Bagi tangga. Kerjakan bersama-sama. Jawab sama-sama. Baca ceritanya dulu, gantian baca. Gantian baca. Tulis nama. Nama anggota kelompok siapa? Tulis dulu nama kelompoknya. Orang-orangnya itu. Tulis. Mau kemana lagi tangga? Baca bergantian. Boleh. Satu lagi yang ada sama teman-teman. Ya, baca petunjuknya. Di situ. Baca ceritanya. Jawab pertanyaan yang di belakang. Paham? Semuanya bekerja ya. Ada cuma lihat aja. Bantu temannya. Sekarang tanggal 16 September. 17 Bu? Ya. 17 Bu. Ayo itu. 17 Bu. 16 September. Sini lah, lebih gambar nampak. Siapa nama itu? Pensel. Ini dia.
hari apa sekarang? Saya nggak tahu hari. Selasa. Tanggal berapa? Tanggal 15. 16 September. Baca dulu ceritanya betul-betul baru dijawab. Baik kerjakan. Yang main bos tadi itu kerja. Bu, ini gimana? Enggak, sebelahnya. Baca ceritanya bergantian. Baru ditambah lagi ceritanya. Itu ibu tambah sepanjangnya. Ini update sampai masih. Nanti ada lah. Jaga lah. Yang mana Bu? Paling kencang. Perempuan paham? Paham nanti. Apa lagi Azrul? Kenapa bilang siapa yang lucu? Cepat kali membaca. Gantian, ganti orang yang tidak dulu. Gantian saya dapurnya, tulis namanya, saling bidang, sifatnya kayak mana. Kakak baik. Baca. Kerja sama, bukan satu orang yang kerja. Ali, bukan saja semuanya kerja. Ali. Sini, dekat-dekat. Sini, Pak.
Kalau mau kerjakan
Ini
semua mencari judul. Betul? Betul tidak? Tidak. Nah, yang nomor 3 apa mananya? Besaran suaranya. Maling sunduk yang penting. Betul.
astagfirullah, lompat sana, lompat sini, lempar kertas. Perhatikan teman dulu, nanti ditanya nggak tahu. Nah, nomor 5, bacakan nama bukunya.